Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Misconception. Misconception. Salah paham, keliru memahami. Misconception. Ayat Alkitab apa yang sering disalahpahami? Ini kita akan bahas, saudara. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Ingat, subscribe itu gratis, saudara. Dan saudara yang sudah biasa mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan melalui channel saya ini, saudara langsung bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati. Ini layanan Finger Ministry. Saudara bagikan, share, supaya yang lain pun diberkati. Kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Misconception. Lukas 16 ayat 9. Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Dan aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kalau saudara baca, ini perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Di akhir cerita Tuhan Yesus, dia mengambil kesimpulan begini, ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, ayat ini sering disalah tafsirkan atau disalahpahami. Ada satu terjemahan yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa misconception, kita bisa salah paham. Alkitab yang terbuka untuk ayat yang sama, Lukas 16 ayat 9, berkata begini, aku berkata kepadamu, buatlah persahabatan dengan mamon yang tidak benar. Di sini, dengan jelas secara letterak, buatlah persahabatan dengan mamon yang tidak benar, supaya ketika mamon itu habis, kamu akan disambut di rumah abadi. Jadi di sini, Yesus memerintahkan buatlah persahabatan dengan mamon yang tidak benar. Padahal konsep Alkitab, ingat sekali konsep Alkitab, kita tidak boleh mencintai atau bersahabat dengan kekayaan. Itu jelas, saudara, ya. Yakobus itu jelas, Yakobus 4 ayat 4 itu konsep yang benar. Dikatakan begini, hai kamu orang yang tidak setia. Perhatikan, orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Justru persahabatan dengan dunia ini, tentunya persahabatan dengan mamon, itu permusuhan dengan Allah. Itu permusuhan berdarah, saudara. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, mencintai dunia, mencintai kekayaan, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini musuh berdarah, membuat Allah murka. Jadi jelas, saudara sekalian, jangan menjalin persahabatan atau mengasihi mamon. Nah, saudara, di bagian lain, Alkitab dengan jelas juga mengatakan bahwa kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Di Lukas 16 ayat 13, ini masih dalam satu konteks. Tadi ayat 9, Lukas 16 ayat 9, ini Lukas 16 ayat 13. Dikatakan begini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Itu jelas. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ini jelas, saudara sekalian. Ya, Injil Lukas ini, konsepnya kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Ini juga dicatat dalam Matius 6 ayat 24, itu sama. Kamu tidak dapat mengabdi kepada mamon dan kepada Allah dan kepada mamon. Kenapa, saudara sekalian? Itu membuat Allah cemburu, bahkan menjadikan diri kita, kalau kita mengabdi kepada mamon, itu Allah yang cemburu bisa murka, saudara sekalian. Nah, ada satu terjemahan untuk Lukas 16 ayat 9, itu dengan jelas ya, menulis maksud dari ayat itu. Dikatakan begini, versi mudah dibaca, aku berkata kepadamu, gunakanlah harta dunia, perhatikan, gunakanlah harta dunia untuk memupuk persahabatan dengan Allah. Apabila hartamu habis, engkau akan disambut di rumah abadi. Nah, ini sesuai selaras ya, satu tujuan dengan perumpamaan yang Yesus katakan, bendahara yang tidak jujur itu, mengelola harta tuannya dengan tidak jujur, itu justru menggunakan hartanya itu untuk membangun persahabatan, hubungan dengan orang lain. Supaya ketika dia dipecat dari jabatannya sebagai bendahara, dia bisa diterima hubungannya dengan orang-orang yang dia kenal itu. Perumpamaan itu ingin menjelaskan kita harus menggunakan harta dunia untuk memupuk persahabatan dengan Allah. Karena apa? Apabila hartamu habis, dikatakan engkau akan diterima di rumah abadinya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan,
dengan menggunakan harta yang Tuhan berikan. Kalau harta kita habis, kita diterima di kemah abadinya. Satu lagi terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini, karena itu aku menegaskan biarpun kekayaan dunia ini cenderung membawamu ke dalam dosa. Perhatikan, kekayaan cenderung membawamu ke dalam dosa. Gunakanlah itu untuk mempererat hubunganmu dengan sahabat surgawi. Jadi Allah itu adalah sahabat surgawi. Supaya ketika habis waktumu di dunia ini, waktu kita bisa habis 70, 80 kalau kuat, kamu akan diterima di rumah-rumah surgawi. Jadi sahabat surgawi kita itu akan menyediakan tempat buat kita. Kalau kita gunakan harta itu untuk mempererat hubungan dengan sahabat surgawi. Sekali lagi, satu lagi terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu sama. Kalau saya perhatikan, jangan sampai karena satu terjemahan kita salah memahami Alkitab. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, Lukas 16 ayat 9. Lalu Yesus berbicara lagi katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan. Supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalau bumi ini hancur lebur, atau kekayaan rumah, semua juga akan hancur lebur, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Haleluya. Jadi saudara sekalian, kita di sini harus membangun persahabatan dengan Allah selama hidup di bumi. Jangan harta yang menjadi fokus kita. Orang paling bijaksana yang namanya Salomo itu menulis dalam Amsalnya. Dikatakan begini, dia orang terkaya selama hidup berabad-abad, selama hidup saat ini, sudah sekian tahun, belum ada orang sekaya dia. Dia bilang begini, di Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi pada hari kemurkaan, di mana kita habis waktu kita meninggal, harta itu tidak bisa menolong. Maka Yesus mengatakan itu menipu. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, apabila menghadapi maut, harta benda tak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati. Kalau kita punya integritas, punya kebenaran, tulus hati, itu berguna. Ya. Firman Allah yang hidup mengatakan begini, Amsal 11 ayat 4, harta tidak akan menolong pada hari penghakiman, tetapi hidup yang benar menyelamatkan orang. Jadi saudara sekalian jelas, harta tidak bisa menolong pada hari kemurkaan, pada hari penghakiman, pada hari di mana ujung maut ada di depan kita, nggak bisa menolong lagi. Tetapi sahabat sejati, sahabat surgawi kita, kalau kita punya hubungan dengan dia, kita akan diterima di kemah abadinya. Sehingga bagi kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, maut, kematian bukan hal yang menakutkan, melainkan hanya sebuah jembatan emas untuk kita bisa menjumpai sahabat surgawi kita, untuk kita diajak tinggal bersama dengan dia. Karena Yesus pernah berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.